Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Boneka Setan Langit. Mata Xiaoyan mengeras saat dia melihat 3 kata besar berwarna merah darah. Jantungnya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu. Beberapa kata-kata merah darah, yang mengandung darah yang tercetak ke matanya. Boneka Setan Langit. Keterampilan ini bukan metode Qi, juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan boneka yang telah diwariskan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk menyempurnakan boneka Setan Langit: jenazah, roh, dan inti monster. Mayat adalah alat, semangat adalah panduan, dan inti monster adalah jantung. Ini, disertai dengan banyak bahan lainnya, pada akhirnya akan membentuk boneka setan. Boneka setan dibagi menjadi 3 tingkatan: langit, tanah, dan kayu. Perbedaan antara mereka ditentukan oleh bahan dan api yang digunakan selama penyempurnaan. Boneka setan memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan tidak memiliki emosi, juga tidak merasakan sakit. Ini pada dasarnya mesin pembunuh. Kejutan pada wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat pandangannya perlahan menyapu kata-kata merah darah pada gulungan bambu. Keterampilan wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, itu tidak terduga itu sebenarnya misterius ini. Ketika pandangan Xiaoyan bergeser menjauh dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik dengan apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia menyempurnakan satu, kemungkinan itu dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu ke Suqian dan yang lainnya di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerimanya dan dengan hati-hati membacanya. Jenis keterampilan boneka ini adalah sesuatu yang kadang-kadang aku lihat di beberapa buku kuno. Namun, aku belum pernah menemukan metode pemurnian. Tidak disangka itu hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Sangat mungkin itu peringkat 7 pemurnian api inti monster dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk menyempurnakan boneka setan langit. Suqian mengklik lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil inti monster yang berwarna merah menyala. Xiaoyan mengelusnya dengan tangannya. Senyum yang ada di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi megah yang terkandung di dalamnya. Namun, metode pemurnian boneka setan langit ini memang menunjukkan kekejian darah. Mengambil jenazah dan roh seseorang, dan kemudian mencampurnya dengan inti monster. Mengumpulkan ketiga item dan mengkoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari hal yang disempurnakan benar-benar akan sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu. Dia berkata, "Kamu harus menyimpan barang ini. Tidak akan baik untuk hal seperti itu muncul di akademi. Karena kamu akan menjelajahi dataran tengah, itu lebih cocok untuk kamu." Terima kasih Elder pertama. Xiaoyan tersenyum saat menerima gulungan itu. Dia tidak melakukan suatu tindakan. Boneka setan langit ini benar-benar membuatnya tertarik. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, ia pada dasarnya memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya: mayat, roh, dan inti monster. Dia mungkin benar-benar dapat menyempurnakan apa yang disebut boneka setan langit. Xiaoyan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke dalam cicing penyimpanannya.
Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi lain dan teknik Dou di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya bahan-bahan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Oleh karena itu, ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna baginya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa puas sepenuhnya. Beberapa dari barang-barang yang tersisa di dalam gudang bisa bertemu matanya. Namun, itu adalah rejeki tak terduga yang sangat besar untuk Gerbang Xiao. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang mereka telah menggerebek toko-toko lembah api iblis. Mereka akhirnya mampu menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum ketika melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menyerbu lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum semua orang terbang menuju Inner Academy. Di saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat yang bisa menyehatkan roh seseorang dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jika roh Tian Huo Sun Ze diam-diam terpencar, roh sengit yang disegel di dalam ring kemungkinan akan bergegas keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan roh sengit, hal yang paling serius adalah kehilangan bantuan besar yang dapat disediakan oleh Tian Huo Sun Ze di masa depan. Xiao Yan jelas tahu apa keuntungan yang akan dia nikmati setelah kekuatan Tian Huo Sun Ze pulih. Pada saat itu, sepertinya dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi aula jiwa secara langsung. Setelah semua, menurut apa yang dia tahu, di atas pelindung adalah tetua terhormat. Tetua terhormat ini mungkin hanya sedikit lebih rendah dari kepala Hall Misterius. Dari ini, orang bisa mengatakan itu bahkan aula jiwa punya ahli di kelas Douzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke dataran tengah. Para ahli di sana sangat banyak seperti awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, sepertinya dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya hilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun itu. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menyiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang dataran tengah untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat di mana bahan-bahan obat disimpan setelah kembali ke Akademi Batin. Dia harus mengambil setiap menit dan detik untuk menyempurnakan pil obat yang memberi semangat pada seseorang. Waktu 10 hari sedikit ketat. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan masa lalu. Namun, beruntung itu Yao Lao telah meninggalkan koleksi kaya untuk Xiao Yan ketika ia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang dipelajari Yao Lao selama masa hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan mampu menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru kemana-mana mencari formula obat pada menit terakhir. Sebuah pil obat untuk memberi makan roh sangat jarang terjadi. Oleh karena itu cukup langka. Namun, Yao Lao memang layak disebut sebagai Yao Sun Ze. Xiao Yan hanya membutuhkan 1 jam pencarian sebelum akhirnya menemukan pil obat yang cocok untuk Tian Huo Sun Ze saat ini dari banyak formula obat.
Kultivasi jiwa Selaiva. Tingkat kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan sekitar pil tier 5 dan tidak terlalu sulit untuk diperbaiki. Namun, satu-satunya kekurangan adalah itu ramuan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Untung koleksi Xiaoyan saat ini sangat kaya. Selain itu, Akademi Batin memiliki toko yang telah ditebar selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak terlalu banyak menyebabkan Xiaoyan sakit kepala. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan kultivasi Soul Selaiva, Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memanggil kuali obatnya. Apinya perlahan-lahan melayang dari tangannya, dan mulai bekerja keras untuk memurnikan pil selama hitung mundur hamburan semangat Tian Huo Xunzi. Mungkin itu karena dia terdesak waktu, tapi hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya pertama penyempurnaan. Namun, untungnya Xiaoyan telah memahami sumber masalah setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun kultivasi jiwa Selaiva ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, ia menghabiskan waktu yang luar biasa. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiaoyan tidak membentuk kecemasan apapun. Dia terus mempertahankan nyala hangat, perlahan-lahan menyempurnakan gugusan cairan seperti zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama penyempurnaan. Ketika perbaikan mencapai hari kelima, Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok cairan memancarkan kilau seperti zamrud yang keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap tergantung di depannya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat sekumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan kehidupan merembes darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu mengisyaratkan dan cairan itu melayang turun. Akhirnya, jatuh di atas ring dan perlahan-lahan meresap ke dalamnya. Tedia cincin berwarna putih, yang telah diam selama beberapa hari terakhir akhirnya memancarkan kilau terang setelah kultivasi jiwa Selaiva memasukinya. Xiaoyan mampu merasakan roh, yang telah tertidur, perlahan-lahan terbangun. Ketika tetes terakhir kultivasi jiwa Selaiva benar-benar memasuki ring, roh di dalam cincin memancarkan beberapa kehidupan. Suara lama yang dipenuhi dengan rasa syukur bisa didengar. Hihihi, Xiaoyan, kebaikanmu terlalu bagus untuk sekedar terima kasih. Kali ini, kamu dapat mempertimbangkan aku yang lama karena kamu memiliki kebaikan. Xiaoyan menghela nafas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban berat setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum saat dia berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Tua Yao? Jika kamu tidak mengintervensi dan menyelesaikan semangat yang sengit itu, aku tidak akan beruntung. Aku menyelesaikan semangat sengit itu karena aku ingin merebut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian." Tawa Tian Huo Zhenze ditransmisikan dari ring. Xiaoyan hanya bisa melebarkan tangannya setelah mendengar ini. Dia tentu saja tidak akan menolak seorang elit dosen yang berhutang padanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum berjalan keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, "Pak Tua, Yao baru bangun tidur, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru atas masalah roh sengit itu. Ya, dengan kondisi aku saat ini,
akan sulit untuk memperbaikinya. Tian Huo Zunze setuju dengannya. Xiao Yan tersenyum. Dia mendorong pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun, dia baru saja keluar ketika melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan bertanya, "Saudara kedua, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya ketika dia mendengar suara ini. Dia tanpa sadar menghela nafas lega ketika melihat Xiao Yan keluar. Ekspresinya menjadi serius ketika dia berkata, "Kamu akhirnya keluar. Cepat pergi dan lihatlah Little Fairy Doctor." Sesuatu telah terjadi padanya. Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerang dengan cara yang seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum segera mengikuti sosok itu. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan tempat itu sudah benar-benar disegel oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa sesepuh Akademi Batin telah berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa Inner Academy Elders hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Penatua pertama ada di dalam. Kamu harus segera masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Seorang penatua dengan cepat mengatakan setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan dalam mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan api hijau jade melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau menyambar ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai api batu giok hijau, itu dipanggang oleh suhu tinggi ke dalam kehampaan, memancarkan gelombang suara cici. Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang berlama-lama di sekitarnya dan dengan cepat melewati halaman. Langkahnya berhenti ketika melihat penatua pertama Suqian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, "Elder pertama, apa yang telah terjadi?" Suqian buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia segera menghela nafas lega. Menunjuk ke interior rumah, dia berbicara dengan senyum pahit, "Aku juga tidak menyadari apa yang telah terjadi." Hari ini, seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan tempat ini memancarkan gas beracun. Cukup beberapa siswa secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri dari racun. Aku hanya bisa menutup tempat ini. Awalnya, aku ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat luar biasa. Jika aku harus masuk dengan paksa, aku takut. Hati Xiao Yan menegang. Sebuah kegelisahan melonjak. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak membuka pintu, Suqian di samping ragu-ragu sedikit dan menahan tangannya yang akan menghentikan Xiao Yan. Dia menghela nafas, "Hati-hati." Dengan anggukan, Xiao Yan mendorong membuka pintu. Api hijau giok melengkung dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara lewat. Setelah itu, dia perlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh racun keabu-abuan. Seutas benang kabut berwarna keabu-abuan menyebar ketika pintu dibuka. Suqian buru-buru menggunakan douqinya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyempurnakannya. Dengan gelombang lengan bajunya, pintu yang terbuka sekali lagi tertutup rapat. Dia berteriak keras, "Xiao Yan!" teriak dengan keras jika situasi apapun terjadi. Penatua pertama,
santai. Tidak apa-apa jika kamu menutup tempat ini. Jangan izinkan orang lain masuk. Suara serius Xiao Yan dikeluarkan dari ruangan. Su Qian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke arah rumah. Setelah sedikit ragu, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan sebuah pilar doki ditembak. Segera, itu tersebar dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak agak gelisah. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang doki. Orang tidak bisa menyalahkan Su Qian karena ini hati-hati. Bahkan dia sangat takut dengan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika gas racun ini dibiarkan menyebar, sepertinya tidak ada mayat yang tersisa di seluruh Akademi Batin. Semoga Xiao Yan mampu menyelesaikan masalah ini. Su Qian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Pandangan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun berasal. Namun, dengan meminjam suara pernapasan sedikit yang ditransmisikan, Xiao Yan mampu menemukan dokter peri kecil secara samar-samar. Lapisan demi lapisan kabut asap keabu-abuan gelap berlama-lama di dalam ruangan. Setelah setiap langkah mendekat, kabut asap di sekitarnya dipenuhi gelombang riak. Namun, beruntung itu dia memiliki inti nyala api teralis yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok yang cantik dengan lembut meringkuk di tempat tidur. Selimut tipis yang dibungkus tipis samar-samar menggarisbawahi sosok anggun di bawahnya. Kabut racun tebal yang meresap ruangan itu mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut bergetar sedikit, tampak telah merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampaknya menderita ditembak keluar dari dalam. Mata memandang pemuda berjubah hitam, yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suaranya yang lembut mengandung penderitaan yang sulit disembunyikan, tubuh racun yang menyedihkan tampaknya akan segera meledak. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengantisipasi ini, wajahnya masih tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sekitar." Hati Xiao Yan jelas mengerti itu. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia setidaknya akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama periode waktu ini, dia telah melepaskan segel tubuh racun bijaksana beberapa kali. Ini telah secara signifikan membawa ke depan saat letusan. "Berikan tangan kamu kepada aku," Xiao Yan berkata. Dia mungkin memukul dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda semuanya lebih lama lagi. Dokter peri kecil itu ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia mengulurkan lengannya yang panjang dan lembut dari selimut di bawah. Pada saat ini, tangannya agak memancarkan warna ungu aneh, menyebabkan kesendirian di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Tangan Xiao Yan ditempatkan di pergelangan tangan peri kecil. Sedikit gumpalan api mengikuti titik kontak dan meresap masuk. Setelah itu, dengan cepat memasuki tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih buruk setelah api merembes masuk. Pada saat ini, tubuh peri kecil dokter tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Terlebih lagi, gas beracun ini nampak naik dan memasuki kepalanya. Xiao Yan tahu itu jika gas beracun ini masuk ke otaknya, kesadaran dokter peri kecil akan berangsur-angsur kabur. Pada saat itu,
Sepertinya dia akan menjadi seperti pemilik terakhir dari tubuh racun yang menyedihkan, menunggu langkah terakhir yang menyedihkan. Lahir dari sengsara, dan mati dalam kesengsaraan. Mata cerdas si peri kecil perlahan-lahan menjadi sangat redup saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit lebih buruk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya saat dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan, aku sangat senang mengikuti kamu selama periode waktu ini. Kamu adalah teman pertama aku dan mungkin juga yang terakhir. Jika aku benar-benar mencapai langkah itu, aku harap kamu tidak akan menahan diri. Aku sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin." "Diam. Omong kosong apa yang kamu semburkan?" Mendengar dokter peri kecil mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meskipun ditegur, dokter peri kecil itu tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum bergerak samar di wajahnya. Kepalanya sedikit miring saat dia bersandar di bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan menyihir dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang peduli dan cemas tentangnya adalah sesuatu yang tidak banyak dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat bagus. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan tentang tatapan sang peri kecil pada saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Metode poison pill yang disebut untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan masih tidak memiliki monster-monster jurus naga. Itu adalah salah satu bahan utama pil racun dan tidak bisa ditinggalkan. Jika seseorang berusaha untuk memaksakannya dengan paksa, itu hanya akan berakhir dengan membuang selaiva tubuh transformasi bodhisattva yang dia peroleh setelah banyak usaha. Pikiran Xiao Yan bergejolak dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menemukan semacam metode untuk menekan sementara tubuh racun bijaksana dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Tubuh racun yang menyedihkan sangat langka. Tidak mungkin Yao Lao dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Oleh karena itu, pencarian Xiao Yan sia-sia. Tepat ketika Xiao Yan cemas dan tak berdaya itu wajahnya ditutupi dengan keringat, suara lama tiba-tiba membawa sedikit kejutan karena terdengar dari dalam hatinya, "Racun-racun konstitusi." "Hei, tidak disangka kalau aku yang lama bisa melihat benda ini 2 kali dalam hidupku. Aku sangat beruntung." Sukacita liar segera melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Dia tampaknya meraih jerami terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, "Tuan Tua Yao, apakah kamu juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan? Apakah kamu memiliki metode untuk menekannya sementara?" "Hahaha, tubuh racun yang menyedihkan, siapa di antara generasi yang lebih tua yang tidak tahu nama seperti itu?" Yang Huo Zhenze tertawa pingsan, "Namun, teman kamu ini tampaknya berada di tahap terakhir dari letusan tubuh racun yang menyedihkan. Jika tidak disegel dan gas beracun masuk ke otaknya, hasilnya." Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah Tuan Tua Yao tahu metode untuk menekan racun tubuh yang bencana ini? Anggaplah kamu beruntung itu kamu telah bertemu dengan aku yang lama saat ini. Sangat mungkin itu ada sangat sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan di benua ini. Saat itu, aku juga memiliki seorang teman dengan tubuh racun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya, segel ini hanya dapat digunakan sekali dan, paling banyak, hanya 3 tahun terakhir. 3 tahun kemudian, aku masih gagal menemukan metode untuk mengatasi racun tubuh yang buruk, maka, Yang Huo Zhenze menghela nafas pelan. Xiao Yan juga kaget ketika mendengar kata-katanya.
Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Setelah menghela nafas secara emosional, dia juga menghembuskan nafas lega, merasa seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Segel 3 tahun sudah cukup. Dia tidak percaya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang disebut monster naga Scorpion naga dalam 3 tahun. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Ini meminjam kekerasan positif dalam metode Kiki untuk menekan gas beracun. Saat ini, Heavenly Flames yang kamu miliki di dalam tubuh kamu dapat mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tian Huo Sun Ze baru saja terdengar ketika sebuah pesan muncul dalam pikiran Xiao Yan. Dia dengan cepat menerimanya. Xiao Yan menutup matanya dengan erat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mulai perlahan membuka mereka. Ekspresinya berangsur-angsur memulihkan penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya, melirik dokter peri kecil di tempat tidur, dan tertawa pelan. Ada metode untuk menekannya. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Joy mengalir dari wajahnya. Xiao Yan juga tersenyum ketika melihat reaksinya. Setelah itu, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar dan kering terbatuk. Dia dengan tergagap berkata, "Untuk menggunakan segel ini, kamu harus menghapus pakaian kamu." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika wajah cantik dokter peri kecil tiba-tiba berubah menjadi panas yang membakar. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiao Yan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.